sediakan. Biar semangat kita mau sapa dulu dong. Selamat pagi. Kurang kenceng, tadi kan udah sarapan ya teman-teman runners ya. Pagi. Siapa kita? Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat datang di acara Pers Conference Minang Geopark 2021. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, di sini sudah hadir juga teman-teman runners dari berbagai community. Kita mau absen dulu ya. Untuk teman-teman dari Padang Trail Runners. Ada PTR sudah hadir di sini. Kemudian untuk Karambia Runners. Ada Semen Padang Runners, yang jersey baru ya. Kemudian ada Samudra Runners. Yang mana Samudra Runners? Oh oke. Nah ini tamu jauh nih, ada Payakumbuh Runners. Boleh yang mana Payakumbuh Runners? Oh gabung ya, kolaborasi itu indah. Ada Randok. Hai, selamat pagi semuanya. Kita yel-yel dulu dong. Siapa kita? Keren. Dan pagi hari ini juga hadir di tengah-tengah kita di sini. Selamat pagi dan selamat datang untuk Ketua Panitia Minang Geopark Run 2021. Ada Bapak If Saputra. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir. Oke, boleh disapa dulu Bapak teman-teman runnersnya dan teman-teman media. Cek. Boleh disapa dulu Bapak teman-teman runnersnya dan teman-teman medianya. Siapa kita? Wah kurang kenceng nih pelari nih. Siapa kita? Mantap. Mantap. Selamat datang para teman-teman wartawan pada acara press conference dan teman-teman runner semuanya. Baik, terima kasih Bapak Iftri Saputra dan juga hadir tengah-tengah kita. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata, ada Bapak Novrial. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Pagi. Pagi dan juga akan hadir tengah-tengah kita ada Gubernur Sumatera Barat Bapak Mayildi yang lagi on the way ke sini ya Bapak ya. Mudah-mudahan kalau waktunya pas bisa bergabung, tapi kita diminta untuk lanjut dulu. Oke baik, setidaknya kita berterima kasih juga untuk Gubernur Sumatera Barat yang sudah meminjamkan auditoriumnya untuk kita bisa pers conference ini. Dan pastinya selamat pagi untuk teman-teman wartawan. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pers conference dari Minang Geopark Run 2021, kita ingin mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya Minang Geopark itu. Dan kita akan saksikan video berikut ini. Video pertama ada dari video BTN dan akan disusul dengan video Minang Geopark Run 2021. Mau sepeda mulus? Mau gadget terkini? Mau punya mobil impian? Biar bisa jalan sama yang tersayang. Atau mau juga rumah idaman? Yang gak cuma jadi angan-angan. Tenang, gak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Kamu juga bisa dengan ikut Batara Spekta. Buka rekening BTN, download aplikasi mobile bankingnya, dan daftarin poin spektamu. Kumpulkan poin spekta dengan tingkatkan saldo dan bertransaksi lebih banyak. Poin spekta kamu bisa ditukar hadiah langsung. Dan lelang poin untuk hadiah lainnya. Atau menangkan grand prize rumah mewah. Batara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Gak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property pertama di Indonesia.
aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. So simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah, miliki rumah. Download aplikasinya sekarang. Oke, baik itu dia penayangan video dari BTN dan untuk acara Minang Geopark 2021 ini disponsori oleh Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, Telkomsel, Semen Padang, dan Bank Nagri. Dan untuk snack dan refreshment pada pagi hari ini disponsori juga oleh Minang Express dan Keripik Balado Shirley. Dan baik teman-teman runners dan teman-teman wartawan sepertinya sudah tidak sabar ingin press conference. Saya izin dulu ya Bapak ya untuk boleh duduk di sini. Capek? Enggak dong Pak, kan mau jadi runners. Oke, kita akan langsung saja mulai untuk pers conference-nya. Tapi sebelumnya kita ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Ketua Panitia Minang Geopark Run 2021, Bapak Iftri Saputra. Sejarah Minang Geopark Run ini Pak, gimana sih sejarahnya? Waduh, kalau cerita sejarah kayaknya tua banget ya. Oke, terima kasih Cevi. Terima kasih. Jadi saya hanya singkat saja. Mungkin teman-teman yang mengikuti sejarahnya Minang Geopark yang pertama itu terjadinya tahun 2018. Itu sebenarnya tidak terlampau direncanakan di awalnya. Mengalir by accident, waktu itu saya mengadakan kegiatan yang harusnya di kota Bandung, mestinya seminar mengenai pariwisata dalam rangka 100 tahun ITB. Saya mencoba nego untuk diadakan di Bukit Tinggi. Ketika disetujui seminarnya diadakan di Bukit Tinggi, saya menjadi kurang puas kalau cuma seminar. Karena kalau seminar dampaknya terhadap masyarakat agak kurang. Begitu selesai seminar, selesai lupa ilmunya gitu kan. Nah, kita berbicara dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar waktu itu, Pak Oni. Kita bicara apa ya kira-kira yang bisa memberikan dampak ke masyarakat. Kita kepikir bahwa lari ini sekarang banyak peminatnya dan komunitasnya tumbuh terus. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Bagaimana kalau kita waktu itu lagi fokus dengan waktu itu katanya geopark gaungnya di Sumbar udah mulai agak hilang waktu itu tahun 2018. Sementara provinsi-provinsi lain lagi semangat dengan geopark. Nah kita kepikir bagaimana kalau kita membantu menggaungkan kembali yang namanya Geopark Ranah Minang untuk supaya orang sadar lagi nih bahwa kita punya geopark di Ranah Minang ini yang indah-indah, yang bagus-bagus dan punya potensi untuk jadi UNESCO Global Geopark. Nah akhirnya kita ambil keputusan kita mengadakan sebuah event lari, tapi dengan konsep lari lebih banyak sebenarnya di roadnya, tapi kita melewati sedikit gimmick-gimmick keunikan dari setiap geopark yang dilewati. Nah itu awalnya 2018 kita adakan, awalnya kita adakan eksibisi, terus kita adakan race. Yang pertama itu sekitar 1.000 orang, itu yang pertama kita adakan semua pelari. Memang olahraga lari seperti Pak Gubernur tadi sampaikan, ini olahraga yang paling murah, siapapun yang mau berolahraga bisa dilakukan. Tapi kalau kita kemas ini menjadi sebuah event yang menarik, ya mereka ada standarnya, kita semua mereka akan dapat jersey-nya, kalau masuk ini ada medali itu ada cost-nya, tentu harus dikelola dengan baik. Nah kita adakan waktu itu 1.000. Belum selesai acara itu banyak yang tidak berkesempatan hadir di tahun 2018. Mereka udah ramai di sosmed untuk bilang tahun depan diadakan lagi. Minta. Sehingga kita putuskan untuk tahun 2019 kita adakan lagi dengan perbaikan-perbaikan. Ada 1.500 kurang lebih yang hadir. Nah itu terus ternyata itu juga dilirik oleh provinsi yang lain yang punya geopark. Nah akhirnya tahun 2020 rencananya kita akan melakukan di 4 lokasi di 4 provinsi dan sudah launching di Kementerian Pariwisata di Jakarta bulan Februari tahun 2020. Ada 4 lokasi kayak Grand Prix sepeda motor, ini kita Grand Prix-nya apa namanya lari gitu, Geopark Run. Ada waktu itu di Minang, ada Belitung, ada Ciletu di Jawa Barat, ada Ijen di Jawa Timur. 4 lokasi kita udah launching bulan Februari 2020, ternyata pandemi ya. Nah akhirnya tahun 2020 semuanya tidak bisa terlaksana, tapi kita kasih variasi, kita adakan hanya di tempat-tempat lain itu eksibisi.
Jadi tahun 2020 semuanya kita adakan eksibisi. Nah tahun 2020 yang satu ini karena udah ada memulai membaik COVID-nya di Sumbar kita bisa adakan race lagi tapi dengan jumlah yang terbatas nanti minggu depan. Kita ngikutin protokol kesehatan dan maksimum kita kemarin itu hanya 300-an dan kita tambah mungkin hanya sekitar 400. Padahal yang sebelumnya tahun 2019 itu kan ada 1.500. Jadi kita belum bisa seperti itu untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kalau udah lepas Pak Nov, kita udah nggak usah batasin lagi tahun depan itu kuotanya kalau bisa 3.000, kalau bisa ini, kalau kondisinya sudah membaik. Dan yang menarik di sini adalah Minang Geopark Run itu sebagai prototipe contoh kita mengadakan ini bahkan di Sumatera saya rasa yang skala nasional ini dan juga kita terbuka untuk pelari asing waktu itu yang ada di Sumatera yang memang pelari-pelari di Sumatera ini haus akan event sebenarnya. Yang ada cuma di Bintan sama di kita gitu. Kalau di Jawa hampir setiap minggu itu ada event. Nah mudah-mudahan Minang Geopark Run ini di Sumatera menjadi suatu kebanggaan yang dari tahun ke tahun kita perbaiki terus. Tentunya itu akan menggairahkan semangat para runners gitu, khususnya di Sumatera Barat tentunya. Itu kurang lebih harapan kita terhadap Minang Geopark Run. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak If dan penjelasannya begitu detail ya teman-teman wartawan. Dan juga untuk teman-teman wartawan apabila ada ingin bertanya boleh langsung raise hand aja, nanti teman-teman panitia bantu ya untuk mikrofonnya. Oke, berarti yang saya tangkap dari Minang Geopark Run ini mengkolaborasikan kesehatan. Jadi teman-teman semuanya berlari kesehatan tapi sambil mempromosikan wisata yang ada di Sumatera Barat, begitu Pak? Oke, luar biasa. Khususnya wisata, destinasi wisata yang ada di kawasan yang disebut Geopark. Oke. Nah Geopark sendiri ini juga sekaligus saya promosi tentang Geopark. Geopark itu saya nyebutnya OTG, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa jadi OTG setelah ini. OTG itu orang tertular Geopark. Nah Geopark itu tagline-nya adalah memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Kalau geoparknya dimuliakan artinya dijaga kelestariannya, tapi masyarakat sekitarnya tidak sejahtera, itu bukan goalsnya geopark. Jadi betul-betul keberlangsungan sustainable itu dilakukan di situ. Oke, itu. Oke, luar biasa. Dan mungkin teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya? Oke, silakan boleh teman-teman panitia. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya Bang ya, namanya siapa dan dari media mana? Cek. Oke, kenalin saya Indra dari Padang Express. Mau nanya ke Bapak Iftri Saputra ya Pak ya, Ketua Panitia Minang Geopark. Bisa dijelasin nih Pak, event ini gratis atau bayar gitu supaya apanya, karena ada hadiah ya di sini ya. Kemudian bisa dirincikan juga dari awal sampai sekarang itu antusiasme pesertanya gimana, bisa dirinci datanya tahun 2018 berapa, 2019 berapa, 2020, kemudian kemungkinan untuk tahun 2021 ini berapa gitu. Mungkin itu dulu Pak. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari Pade. Ada 2 pertanyaan berarti ya Pak ya. Oke, silakan Pak If. Oke, eventnya saya jawab dulu. Event ini memang didesain untuk bisa sustain. Jadi memang kita ngikutin standar melakukan event secara nasional, internasional. Semua berbayar dan untuk pendaftarannya berbayar sesuai dengan kategori yang mereka pilih. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau eventnya kita ngadain lari saja bisa gratisan bisa, tapi mereka dikasih nomor aja udah selesai lari gitu. Tapi karena ini butuh jersey, butuh ini yang proper untuk itu berbayar dan itu semua pendaftaran secara online. Online, kenapa? Kalau kita online biasanya ditutup udah jauh-jauh sebelumnya ditutup pendaftarannya, sehingga persiapan kita mencetak kaosnya. Contoh hari ini aja, mohon maaf. Bagi teman-teman, jadi saya sampaikan kita belajar juga bahwa hari ini kita cetak untuk percobaan baju untuk akan kita pakai nanti. Jadi jersinya sudah dicetak sejumlah peserta lari yang nanti akan di Payakumbuh dan tentunya untuk panitia, untuk pejabat-pejabat itu sudah diperhitungkan semuanya untuk itu, dan untuk teman-teman wartawan biasanya juga kita kasih spare lebih untuk itu. Tapi kalau hari ini mohon maaf memang hanya segini dan bahkan ada beberapa yang harus kita revisi untuk itu gitu. Nah
tadi ditanya tahun pertama kita agak kesulit mensosialisasikan ke masyarakat Sumatera Barat event berbayar dan pendaftaran online. Jadi waktu menjelang hari H-nya kita terpaksa harus cetak baju kira-kira aja dilebihin, tapi itu pendaftarannya sampai hari sebelumnya itu masih 600. Tapi ketika udah ditutup pendaftarannya, baru pada telepon semuanya, saya belum sempat daftar. Udah terpaksa kita buka pendaftaran di Bukit Tinggi, itu habis dan bahkan kekurangan kita kaos, sampai kaos panitia pun oke, pokoknya ada kaos dipakai sama mereka gitu. Dan agak kurang bagus dampaknya kayak gitu. Nah, jadi karena belum biasa orang di Sumatera Barat event lari daftarnya online jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Ketika udah habis baru nyari. Nah, makanya total kurang lebih kalau pelarinya waktu yang pertama itu 1000-an dan yang waktu pertama diadakan tahun 2018 ya. Nah tahun 2019 unik, kita buka pendaftaran waktu itu 1250 kalau nggak salah, itu sebulan sebelum acara secara online udah habis. Terpaksa kita buka lebih, akhirnya sekitar 1500. Jadi dan udah mulai terbiasa. Nah yang kali ini memang kita batasi. Karena masih di dalam pandemi, kita buka slot pertama itu hanya 300. Dan 300 itu di dalam 3 hari pendaftaran sudah habis makanya banyak yang protes. Ini kok saya belum sempat daftar, udah nggak bisa dibuka ininya. Nah, jadi kita harus sosialisasikan lain kali kalau mau daftar event-event yang terkenal, contoh mungkin ada ya nggak usah sebut merek ya, kalau di Jawa itu dia terima 10.000 peserta, tapi baru dibuka berapa hari itu udah habis. Karena kalau di Jawa pelari-pelari itu udah tahu, nunggu tuh kapan online-nya dibuka. Ketika telat ya risiko sendiri gitu loh. Nah kita di sini masih banyak nih laporan, tanya Arif dan yang lain-lain masih mau coba daftar secara ini, secara karena udah nggak bisa di online kan, daftar secara langsung, boleh nggak saya didaftar langsung? Kerjaan lagi bagi kita untuk daftarin satu-satu, belum lagi ukuran bajunya belum tentu pas dengan dia, nanti komplain pula kan. Nah jadi kita menghindari itu selama bajunya masih ada, karena kita pasti menyetak itu udah pakai kuota. Nah kalau dia lebih dari itu nanti dia nggak dapat baju, kecewa nggak? Nah, kalau nggak kecewa ya monggo. Bahkan kalau kita bilang kalau mau lari aja tanpa baju itu segala macam ya silakan, tapi bukan yang kita inikan. Kita batasi selama kita bisa mengawal itu gitu loh. Itu kurang lebih, tapi udah mulai membaik. Jadi orang-orang udah mulai kayak 300 dalam waktu 3 hari juga udah habis gitu. Secara online semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Masih Dan ada. satu pertanyaan lagi tadi mengenai harga ya? Iya, satu pertanyaan lagi Pak. Kemudian sedikit Pak, 300 ya kita batasi. Yang 10K 300. Ada kemungkinan ada penambahan nanti atau gimana? Udah enggak. Udah. Jadi kita udah nggak bisa tambah lagi karena kita memperhatikan itu pun 300 ini kita udah pertimbangan udah ditambah ya, udah ditambah sekarang kalau nggak salah 400-an ya. Nah itu pun kita hitung yang 10K berapa orang, yang ultra berapa, sehingga waktu di jalan mereka nanti terpencar-pencar. Waktu start pun kita karena ini pandemi, nanti kita di titik start itu nanti dilepasnya nggak kayak yang biasa. Kalau yang biasa dilepas mereka bergerombol di gate-nya terus lari sama-sama. Kalau ini enggak, kita lepas per kategori. Contoh yang nanti rencana yang kita akan lepas dulu ultra yang individu. Yang individu udah gitu dipisah lagi, laki-laki dulu. Laki-laki terus dia berdirinya dikasih silang-silang jarak 1 meter itu. Jadi mereka lari laki-laki, begitu mereka udah lewat baru yang perempuan yang ultra. Setelah itu yang relay, yang mix. Nah yang mix kan hanya 1/4 yang ada di situ. Nanti ada yang nyusul di etape berikutnya gitu. Nah setelah itu baru yang 10K. Nah 10K ini laki-laki dulu. Supaya nggak terjadi penumpukan di jalan. Jadi kita pikirkan sekali itu, dan juga setelah itu wanita. Itu untuk mengurai posisi yang biasanya kalau kita tahu startnya pasti rame di titik start gitu. Jadi itu yang kita perhatikan karena memang serba dalam masih terbatasan, dan kita bersepakat untuk melakukan lari kita yang kali ini sesuai dengan CHSE betul-betul. Nanti semua akan syaratnya kan juga peduli lindungi ya, itu mereka udah divaksin, dan juga masalah antigen nanti akan disediakan di Payakumbuh waktu mengambil respect itu akan ada antigen di sana.
yang nggak punya. Jadi kita ikuti, kalau bisa kita menjadi percontohan mengadakan event sesuai dengan CHSE. Jadi itu yang kita pertanggungjawabkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan harga Pak. Harga ya, yang paling rendah itu yang 10K. 10K itu 300. Nah, coba bayangkan kalau kita berpikir bisnis, 10K itu mereka udah dapat jersey, nanti dapat medali, belum waktu di jalan itu mereka minuman semuanya disediakan, plus penjagaan di jalanan itu kan menggunakan orang yang tentu ada honornya untuk mereka seperti itu gitu. Jadi semuanya kita itu kan kurang lebih itu bisa impas saja itu. Segitu untuk satu orang. Oke. Ya. Kalau untuk ultra Pak, kalau boleh tahu berapa Pak? Ultra yang individu kalau nggak salah berapa Rif? 800. 800 yang support atau non support? Iya, 800 itu udah support ya. Oke. Jadi 800.000 untuk yang individu yang larinya dari 65 kilo, tapi begitu mereka datang, mereka kita udah jemput dengan bus, mereka udah tinggal naik, nanti kalau dia dari bandara pulangnya hari ketiganya mereka balik lagi, dan dia dibawa field trip selama hari pertama hari Jumat itu untuk memperkenalkan tempat-tempat yang sambil jalan ke sana gitu. 800.000 dia udah tinggal beres, udah dapat penginapan tuh. Oh, udah nginap semalam ya, semalam hari Jumat ke hari Sabtu gitu. Kalau Sabtu ke Minggu, ya itu udah dia sendirilah. Iya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, masih ada lagi, silahkan. Pak, Wah, diborong nih sama satu Indra lagi ya? Pak, berdasarkan ada peserta dari luar daerah nggak Pak, atau dari luar negeri? Saya dapat laporan yang di luar daerah yang paling banyak tahun ini dari Pekanbaru katanya. Tapi yang setahu saya dari Jakarta ada mungkin di atas belasan, mungkin 20-an kali ya. Yang hadir, karena kalau nggak salah tuh ada dari Telkom Jakarta tuh satu rombongan juga mereka. Telkom apa Telkomsel ya? Telkom kayaknya. Itu. Oke, jadi memang karena kita batasi untuk ini, dan yang asing yang jelas tahun ini kita nggak buka. Gitu. Oke, gimana? Cukup? Cukup. Mungkin teman-teman media yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, cukup. Nanti simpan dulu. Simpan dulu ya. Oke, berarti untuk yang ultra itu ada field trip juga ya Pak ya. Jadi teman-teman yang dari luar kota dibawa jalan, diperkenalkan dengan wisata Sumatera Barat. Nah, dan malamnya dijamu makan malam sama wali kota Payakumbuh. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti Minang Dan ada ini juga, Bupati Payakumbuh kan nggak mau ini juga, dia siapkan juga hiburan malam itu, dan saya dengar katanya janji sama saya menghadirkan artis Payakumbuh yang ternama katanya. Oke, ada bocoran Pak mungkin siapa artisnya? Kita simpan dulu. Kita simpan dulu ya, biar surprise ya teman-teman semuanya. Berarti bisa dibilang ini untuk memajukan pariwisata Sumatera Barat khususnya di Payakumbuh juga. Berbicara? Kali ini kebetulan tuan rumah Payakumbuh dan 50 kota. Oke, mungkin tahun depan kita pindah lagi ya Pak ya. Kita cari wilayah lain. Kita cari pemerintah daerah yang bersemangat dengan geoparknya, karena kita berencana yang namanya Minang Geopark Run ini dan Geopark Run yang lain, kita maunya ini menjadi sebuah platform yang bisa berpartner dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan geopark yang mereka punya. Tentu kita akan lihat pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang bersemangat dengan geoparknya, kita pilih yang itu tentunya gitu loh. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan mungkin untuk pemerintah daerah yang untuk bisa di booking ya Pak ya untuk tahun depan ya. Apa? Untuk Minang Geopark tahun depan mungkin bisa di booking pengen daerah mana ya. Bisa di booking dan tentunya juga harus ngelobi Pak Kadis Sumbar. Karena kalau Sumbar pengennya, kalau beliau sebagai Kadis Sumbar tentu di mana ada geopark, titik-titik geopark yang ada di Sumatera Barat, tentu beliau harus support. Nah cuman kan keterbatasan, tentu akan lihat siapa yang kepala daerah tingkat 2 yang bisa ngelobi supaya tempatnya dia jadi tuan rumah. Saya serahkan itu internal. Oke. Oke, luar biasa sekali. Berarti teman-teman kalau saya tarik dari sini, ini berarti bukan hanya sekedar ajang untuk lari dan olahraga kemudian pulang bawa medali, tapi ini lebih titik beratnya kepada pariwisata. Seperti tahun 2019 ya Pak ya, kemarin itu kita di Bukit Tinggi Agam. Oke, itu juga luar biasa, itu rame ribuan, saya juga ada waktu itu di situ ya Pak ya. Juga ada dari luar negeri dan itu kita berlari mengitari Jam Gadang, kemudian juga ke area
area yang mungkin kita yang orang biasa belum pernah ke situ, tapi kita bawa ke situ yang belum pernah tersentuh. Nah, kalau tahun ini kita akan ke Harau ya Pak ya, ke Payakumbuh. Nah, berbicara tentang pariwisata, saya ingin juga mendengarkan tanggapan dari Pak Nov selaku Kadispar Sumatera Barat. Bagaimana sih Pak menurut Bapak Minang Geopark Run 2021 ini dampaknya di pariwisata lokal Sumatera Barat? Karena kita sudah 3 tahun ya Pak ya. Gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih Vi. Jadi pasca pandemi ini sebetulnya kita harus mengantisipasi pariwisata itu dengan pariwisata alternatif atau minat khusus. Nah, salah satunya adalah sport tourism seperti Minang Geopark Run. Nah, ini kategorinya adalah community based event. Jadi event berbasis community yang kami anggap adalah perpaduan antara olahraga dan pariwisata. Jadi ada leisure-nya di sini, di mana setiap orang berlari yang saya yakin tidak hanya akan berlari, tetapi tanpa sadar juga akan mempromosikan pariwisata Sumatera Barat. Contohnya pagi tadi kita sebetulnya launching saja ya, sekedar pengenalan sosialisasi, tapi para runners sudah mulai foto-foto, sudah mulai upload di medsos dan lain-lain. Nah itu tanpa sadar itu adalah bagian dari promosi pariwisata. Nah yang perlu kita ingat sebetulnya satu geopark, mungkin banyak yang tahu geopark tapi nggak tahu artinya. Nah geopark kita itu sebetulnya adalah wisata tematik yang kita akan angkat di Sumatera Barat. Karena wisata massal ini udah biasa, orang sudah tahu jam gadang, orang sudah tahu Ngaresianok, orang sudah tahu macam-macam, tapi geopark belum banyak yang tahu. Nah geopark itu izin yang pertama itu saya ingin promote misalnya Talamau. Talamau itu adalah gunung yang sangat unik, punya 12 telaga, salah satunya adalah Danau Laut Tinggal. Telaga di puncak di atas 2000 meter tapi airnya asin. Nah kemudian ada Maninjau. Maninjau nggak banyak tahu, itu adalah kawah gunung api purba Sitinjau. Kemudian ada Ngaresianok Harau. Nah itu adalah pergeseran kerak bumi. Ada Singkarak. Singkarak itu potensinya geopark adalah potensi yang belum terjadi. Di situ patahan semangko. Nah bayangkan kalau dari sisi geologi, begitu nanti semangko bergerak, Pulau Sumatera ini bisa pecah dua, bisa belah dua. Nah kata orang geologi. Ada ada Sawah Lunto, geopark Sawah Lunto itu yang paling variatif geoparknya, bentuk-bentuk geopark. Ada Siloke, Siloke itu adalah patahan dasar laut yang terangkat ke atas. Sampai sekarang pun sangat mudah ditemukan. Di batu-batu dinding ininya, di dinding gunungnya itu ada kerang-kerang laut. Nah ada danau di atas, danau di bawah, nggak banyak yang tahu juga dulu adalah kawah purba. Kemudian sampai ke Solok Selatan ada gua batu kapal. Nah ini yang saya dan Pak If sering diskusi. Geopark ini harus memperkenalkan, Minang Geopark Run harus memperkenalkan titik-titik itu. Suatu saat semuanya akan kita kenalkan. Nah yang kedua, dari sisi pariwisata, tadi pertama Pak If bilang 2018 ada sekitar 1.000 orang. Nah 2019 ada sekitar 1.500 orang. Sekarang karena pandemi aja 300 orang. Nah saya pikir dari pariwisata, inilah yang paling penting daripada pariwisata massal. Soalnya yang lari-lari ini biasanya orang yang ini semua, yang hit semua kan. Hit semua, kemudian well prepared semua, datang dengan tujuan khusus, nginep di sini 3 hari 2 malam. Karena nggak mungkin lari sehari aja kan Pak If. Ada preparasi sehari, kemudian ada recovery sehari lagi, plus lagi nanti kalau kecantol sama Sumatera Barat, tambah jalan-jalan lagi, jadi paketnya sekurang-kurangnya 4 hari 3 malam. Hotelnya berapa, makannya berapa, belanjanya berapa, dan seterusnya. Dibanding dengan pariwisata massal. Nah ini jauh lebih menguntungkan buat Sumatera Barat di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya TDS nggak jalan, sebetulnya kita sudah siapkan Grand Fondo, MGR, kemudian kita akan bikin event-event berbasis komunitas lain di 2022 yang akan datang. Karena ini terbukti bisa menarik dan betul-betul memberikan piti masuk bagi masyarakat Sumatera Barat. Gitu Vi. Oke luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Jadi begitu ya teman-teman runners ya, jadi kalau teman-teman lari itu jangan lupa di snapgram dipromosikan indahnya Sumatera Barat. Oke terima kasih Bapak, dan mungkin teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya? Oke silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Pak Noh. Mungkin izin Pak, nama dulu dan dari media mana? Nama Awen dari media Suara Indo. Mau tanya Pak Noh, untuk geopark di Sumbar itu ada berapa Pak Noh? Jumlahnya?
Langsung V ya. Sekarang ada 3 geopark nasional dan 4 aspiring geopark. Yang jadi ada 7 titik geopark. Jadi Talamau, Maninjau Sianok, Harau, Singkara, Siloke, Solok Selatan, satu lagi Damas Raya. Ada 8. Nah sekarang kita akan angkat lagi ada 7. Kita akan angkat lagi 7 ini menjadi suatu kesatuan. Namanya UNESCO Global Geopark, Geopark Ranah Minang. Tujuannya nanti kalau sudah masuk ke sistem UNESCO itu nanti akan lebih mudah dikenalkan di dalam network geopark. Jadi begitu diklik nanti geopark, salah satu geopark UNESCO itu ada di Sumatera Barat. Mudah-mudahan di 2023 nanti. Oke, bagaimana? Cukup? Untuk yang di Damas Raya tadi apa namanya, Pak Nah? Ya, itu belum ada nama. Itu masih merupakan jalur dari patahan dari Singkarak sampai Sawalunto sampai ke ini. Jadi dia bercabang. Kalau kita bayangkan geografis, dia dari ujung Talamau, kemudian di Maninjau, Sianok, Harau, dia bersimpang ke situ, terus ke bawah Singkarak, Sawah Lunto, Silokek, Damas Raya, dan Solok Selatan. Jadi dia kayak huruf K kalau kita lihat di ini, di petanya. Oke, baik, cukup ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman media ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya tambahkan, jadi apa yang disampaikan Pak Nov tadi, kita geopark itu sangat kaya di Sumatera Barat, dan saya selalu ngomong bahwa kalau di pelajarannya orang geologi teknik, itu Sumatera Barat itu termasuk laboratoriumnya mereka. Sumatera Barat ini, salah satunya kalau di Jawa itu Karang Sambung namanya. Jadi kalau orang geologi itu tidak laboratorium yang ada di tempat, tapi laboratorium alamnya itu ya kayak begitu. Nah Sumatera Barat ini banyak sekali tempat mereka. Nah kalau kita bandingkan dengan yang lain, Belitung hanya 1 mereka itu. Tapi sekarang udah jadi UNESCO Global Geopark. Jadi sebenarnya potensi Sumbar luar biasa dan kita bertugas untuk mengenalkan semua itu, dan komunitas-komunitas lari Sumbar nanti tentu kita harapkan seperti biasa, kita harapkan untuk jadi tuan rumah. Pas acara kan kebanyakan dari Pekanbaru atau dari luar kota, jadi komunitas ini mainnya seperti itu. Jadi kita komunitas-komunitas runner yang di Sumatera Barat berusaha jadi tuan rumah yang baik untuk menjamu tamu-tamu yang datang dari komunitas lari Pekanbaru, mungkin Palembang atau yang lain-lain itu. Ya, itu. Oke, baik, terima kasih Pak If. Mungkin teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang asal mula dan sejarah dari Minang Geopark Run, kemudian kita juga berbicara tentang dari sisi pariwisata, dan kita mungkin akan masuk aja Pak ke dari sisi larinya. Kita juga akan mendengarkan penjelasan dari race director untuk kategori ultra. Nah, biar teman-teman wartawan tahu lebih lanjut tentang Minang Geopark ini, kemudian sistematikanya seperti apa, kategorinya ada apa, kita akan mendengarkan penjelasan dari race director ultra. Ada Bang Imam Al-Akbar yang akan menjelaskan. Kepada Bang Imam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dake statement. Dake kamu. Oh ya. Izin memperkenalkan diri dulu. Awa Imam akan bertindak sebagai race director di kategori ultra di Minang Geopark di 2021. Mungkin kalau yang dari saya mungkin akan sedikit perkenalkan lebih ke teknikal tentang kegiatan di ultranya. Mungkin kategori ultra dulu yang pertama. Sebenarnya di kategori ultra ini kita juga tahun ini kita adakannya di Payakumbuh dan Harau, dan pada tahun 2018 kita juga telah didukung oleh Pemkot dan Pemkapnya 50 kota dan Payakumbuh. Kita pernah mengadakan eksibisi ultra juga pada tahun 2018 untuk Geopark Run ini. Mungkin terkait updatean dari kegiatan dan pendaftaran buat peserta Ultra Run yang telah diupdate sampai hari ini.
Kita akan melaksanakannya pada tanggal 20 November 2021 dan kita akan memulai waktu start untuk pelari ultra dan terutama ini maksudnya yang pelari individu akan kita mulai larinya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Kategori dan jumlah peserta yang saat ini telah terupdate pada kategori individu yang menempuh jarak pada tahun ini kita menggunakan jarak 65 km untuk kategori ultranya telah terdaftar sebanyak 36 orang peserta individu dan ini pesertanya hampir 70%-nya dari daerah Riau dan Sumatera Barat juga sebagian lainnya. Dan relay berikutnya untuk relay 4 mix, maksud relay 4 mix ini dari pelarinya akan ada 4 orang berlari secara estafet dan salah satu di anggotanya itu harus ada 1 orang anggota timnya wanita. Dan saat ini telah terdaftar untuk 15 tim. Jadi total peserta ultra di tahun ini untuk kategori mix dan individunya ada 96 peserta. Untuk batas waktu COT namanya, batas waktu COT ini adalah batas waktu untuk peserta berhak mendapatkan medali sampai dia di garis finish. Untuk kategori individu, COT-nya adalah 12 jam, berarti kalau kita dimulainya di jam 6, pelari itu harus sampai di garis finish di jam 6 lagi, 18.00. Dan itu yang berhak mendapatkan medali finisher. Berikutnya untuk relay 4, ini karena mereka secara estafet, jadi pasti akan lebih cepat daripada pelari individu. Untuk COT-nya kita ada waktu 10 jam. Kalau dimulainya jam 6.30, berarti 4.30 sudah harus finish. 16.30 sudah harus finish. Oke, berikutnya ini adalah rute yang akan kita pergunakan untuk kategori ultra di tahun 2021 ini. Kita akan dimulai startnya di Taman BWS. Ini adalah Taman BWS Matra 5 di kawasan Batang Agam. Berikutnya akan menuju ke daerah Panorama Ampangan. Nanti itu ada petanya di sebelah kanan. Berikutnya akan menuju ke arah Ayetabi dan merupakan kantor Bupati 50 Kota dan merupakan itu salah satu dari water station dan checkpoint kita. Berikutnya dari kantor 50 Kota, Bupati 50 Kota akan menuju ke Lok 9. Dari Kelok 9 baru akan menuju Lembah Harau untuk garis finish lainnya. Untuk checkpoint dan water station, jadi akan ada 2 jenis water station kita pergunakan di perlombaan kategori ultra ini. Yang pertama adalah statis, jadi dan berada checkpoint satunya ada di kilometer 13 dan itu lokasinya ada di dekat SMA 2 Payakumbuh. Berikutnya checkpoint keduanya di kilometer 30 berada di sekitar kawasan kantor Bupati 50 Kota. Untuk lokasi checkpoint ketiganya ada di kilometer 43 dan tepatnya itu ada di Kelok 9. Dan berikutnya untuk mendukung dan mensupport teman-teman pelari ultra juga akan disediakan juga water mobile station per 5 kilo untuk mensupport pelari ultra dan pelari relay. Mungkin linknya boleh di. Oke, next. Ya, ini adalah syarat ketentuan dan kemarin dari startup registrasi ini juga kita cantumkan untuk ketentuan peserta ultra untuk ikut dalam Geopark tahun ini. Yang pertama adalah untuk kategori ultra run individu. Boleh Indonesian Elite Ultra, jadi mereka sudah pernah berlari secara ultra. Jadi ultra itu adalah lari jarak tempuh dengan lebih dari 42 km. Berarti ataupun dia sudah qualifier FM, full marathon. Berikutnya tim relaynya adalah tim 4 dan ini bebas dari komunitas seluruh Indonesia untuk mengikutinya.
Untuk persyaratan ketiga ini mungkin akan kita cek melalui pas di saat pengambilan respek bahwa seluruh peserta untuk individu dan mixnya sudah divaksinasi. Pada pengambilan respek juga kita akan melaksanakan tes antigen untuk seluruh peserta individu dan peserta relay. Oke, next. Ya, ini adalah reward dan hadiah yang disediakan dari panitia buat seluruh pelari ultra runner dan pelari relay. Juara satunya untuk ini adalah kategori putra dan putri. Juara satunya 6 juta, juara duanya 4,5, juara tiganya 3. Berikutnya ini adalah kategori relay 4 mix dan ini kita sediakan ada 5 reward dari Geopark Run untuk seluruh peserta. Juara satunya 7 juta, juara duanya 5, juara tiganya 4, juara 4-nya 3 dan juara 5-nya 2,5. Oke, mungkin kalau secara teknikal untuk kegiatan ultra cukup itu saja. Mungkin kembali ke Cevi. Oke, baik, terima kasih. Tapi aku mau menahan Uda dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, teman-teman wartawan, atau mungkin teman-teman dari community, dari teman-teman runners ada yang ingin bertanya mungkin tentang teknikalnya nanti di lapangan, atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari presentasi barusan? Cukup? Oke, boleh. Siap. Habis setelah ini akan kita presentasikan untuk kategori 10 kilonya. Oke, untuk ultra dulu cukup ya teman-teman ya, runners? Oh ya, kalau untuk kategori ultra ini juga kita pada tanggal 17 kita akan adakan technical meeting secara online. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman peserta atau dari individu ataupun relay, mungkin boleh dilanjutkan di situ. Mungkin secara detailnya bisa dijelaskan di situ lagi. Oke, baik, terima kasih udah. Dari teman-teman runners, oke ada dari Karambia Runners, silahkan. Boleh dibantu mic-nya teman-teman panitia? Oke, kita perkenalan dulu namanya siapa dan dari community apa. Udah tahu ya Karambia ya, bajunya Karambia. Oke, silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau nama Awel, kalau komunitas mungkin saya mewakili teman-teman di sini semua. Mungkin saya menanyakan, mungkin udah konfirmasi aja ke Bang Imam waktu itu ya Bang. Namun di sini karena kita di forum mungkin bisa sama-sama mendengar bagaimana nanti teknisnya dari panitia. Yang pertama saya ingin menanyakan dari gate start ke finish 10K itu kan tidak loop kembali ke start kembali. Bagaimana nanti itu menyampaikan pertanyaan dari teman-teman juga, bagaimana nanti loading dari finish kembali ke start. Tentu karena seperti kendaraan atau ada yang menunggu, tentu di start bukan ke finish nantinya. Yang kedua yaitu jadi dari teman-teman kami ada yang mungkin tidak bisa sampai di Payakumbuh di hari Jumat siang karena mungkin ada karena kondisi pekerjaan atau kondisi lain. Jadi kemarin kami konfirmasi ke panitia katanya di sana ada antigen untuk peserta. Jadi kalau kita lihat di bagaimana perjalanan Padang Payakumbuh, kalau untuk kondisi Jumat itu tentu tidak bisa dikejar untuk waktu 3 jam atau 4 jam karena semuanya Payakumbuh Bukit Tinggi Payakumbuh Padang Bukit Tinggi itu padat Bang. Jadi mungkin kemungkinannya sampai di Payakumbuh tentu malam. Apakah misalnya seperti saya sendiri yang orang kantoran pulangnya di sini kan jam 5. Jam 5 baru berangkat dari Padang, tentu sampai Payakumbuh estimasi saya tentu jam 10 kalau memakai mobil. Jadi bagaimana nanti antigen untuk di Payakumbuh sendiri untuk kami yang datangnya malam dan mengambil respek. Istilahnya gini, kalau respek mungkin kami bisa hari Sabtu ngambil nggak masalah. Mungkin kalau pakai baju mungkin komunitas pakai baju komunitas masing-masing. Namun untuk BIB tentunya untuk peserta. Jadi untuk itu kami minta juga nanti misalnya kalau memang keadaannya seperti itu kami minta mohon ke panitia ada panitia yang menunggu untuk sampai peserta terakhir yang bisa antigen atau apakah kami bisa antigen di Padang nanti kami bawa surat itu ke
surat antigen kami di Padang ke panitia di Payakumbuh ketika kami ingin registrasi di sana. Mungkin kalau istilahnya ini Bang, kemarin teman-teman menyampaikan tidak perlu ribet untuk yang datangnya malam. Cukup kami datang antigen, isi nama, ambil BIB. Kalau untuk misalnya harus respek atau ini bisa Jumat kami konferensi bisa. Yang penting hari Jumat malam kami bisa dapat BIB untuk ikut di acara hari Sabtu. Karena biasanya kan acara MGR ini Minggu, prepare-nya kita bisa Sabtu. Karena ini Sabtu kita tentu di hari kerja harus berangkat ke Payakumbuh. Mungkin itu saja dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Albert untuk pertanyaannya dan ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang 10K dulu. 10K nanti kita tahan dulu ya udah Albert ya. Nanti akan dijelaskan juga oleh Race Director 10K Uda Arif. Dan mungkin untuk permasalahan yang kedua itu masalah respect ya udah ya. Boleh dibantu dijelaskan Bang Imam? Oke. Mungkin kalau pertanyaan pertama mungkin nanti akan dijawab oleh Arif. Mungkin saya bisa bantu jawab untuk yang pengambilan respect sebenarnya poinnya ya, Awel ya. Ya. Kemarin udah disepakati juga kalau buat teman-teman yang misalnya telah waktunya tidak bisa karena batas waktu kita pengambilan respect itu dari jam 13 setelah Jumatan 13.30 sampai jam 8 malam. Untuk teman-teman yang waktunya tidak bisa ngambil respect, jadi ada syarat buat pengambilannya. Boleh diwakilkan, syaratnya adalah pertama surat kuasa, berikutnya adalah bukti telah divaksinasi, berarti kartunya dititip sama yang nitipnya, dan berikutnya surat antigen. Dan berarti kita tidak memfasilitasi buat surat antigennya yang secara mandiri, karena kita cuma memfasilitasi surat antigennya yang di lokasi pengambilan respect. Oke, dan itu juga buat pengambilan dibatasi buat 1 orang yang akan menitipkan respectnya cuma buat 3 orang. Oke, baik. Terima kasih udah Imam. Cukup ya udah Albert? Mungkin tadi Mam yang pakai surat yang dari Padang itu oke aja, nggak masalah. Oke, berarti boleh ya teman-teman runners yang antigen di Padang nanti tinggal dibawa aja suratnya nanti kita bakalan approve. Oke, mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan tentang ultra apa 10K? Ultra apa 10K? Kalau 10K ditahan dulu karena nanti akan dijelasin sama Uda Arif. Boleh ya, silahkan. PTR emang gak mau kalah ya dari Karambia ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hari dari Padang Trail Runners. Mau tanya buat di ultranya, kira-kira di checkpoint itu ada disediakan fisioterapi atau enggak sih udah Imam? Karena kita sendiri kondisi para pelari kalau udah ultra itu kan udah penyok-penyok biasanya kan? Ya. Sekian gitu aja Imam, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Boleh langsung dijawab udah Imam? Izin langsung jawab aja. Kalau untuk fisioterapi disediakan dan ini fisioterapi itu sebenarnya difungsikan terutama hanya buat pelari individu. Berarti yang menempuh jarak 65 kilo. Kalau yang secara estafet kayaknya belum perlu untuk di terapis. Ya. Oke, ini masukan ya, masukan. Oh ya, mungkin tambahan juga. Mam, intinya difasilitasi tapi jangan manja gitu ya. Ya, betul. Oh ya, tambahan juga buat pertanyaan awal tadi terkait ultra. Jadi semua peserta itu akan finishnya di Lembah Harau. Kalau yang 10 kan tadi di Panorama Ampangan. Dan yang di Lembah Harau itu kan kita loading kembali semua finishernya menuju ke Kota Payakumbuh. Oke, baik, terima kasih udah Imam. Cukup ya dari PTR? Oke, Karambia Runner sudah, PTR sudah. Mungkin dari Semen Padang atau Samudra, Payakumbuh, Randok ada yang ingin bertanya tentang ultra? Cukup? Oke, cukup dulu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Uda Imam Al-Akbar dari Race Director Ultra. Terima kasih Uda untuk penjelasannya. Dan baik teman-teman runners, kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan dari Race Director 10K kepada Uda Arif Satria. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya Uni CCV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Nov, Udaif, dan teman-teman media serta teman-teman komunitas lari yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah pada Minang Geopatran 2021 saya diamanahkan untuk menjadi Race Director untuk kategori 10K. Kategori 10K kita adakan perlombaannya di tanggal 20 November tahun 2021. Start larinya kita adakan jam 6.30. Nanti untuk pelepasan para pelari kita ada bertahap. Yang pertama kita lepas dulu kategori ultra, habis itu kategori 10K putra, kita jeda sekitar 10 menit, habis itu baru kategori 10K putri. Jumlah peserta untuk saat sekarang ini yang untuk kategori 10K yang sudah terregistrasi sekitar 260 peserta, ditambah 40 sponsorship, ditambah 10 orang perwakilan dari pemerintahan. Rute yang nanti yang bakal kita lewati, yang pertama start di Batang Agam sama dengan yang kategori ultra yaktunya di BWS, lanjut ke Jalan Pahlawan, habis itu ke Sikabu, serta finish di Panorama Ampangan. Tips atau saran untuk saya yang telah survei ke lapangan, diharapkan teman-teman untuk membawa gadgetnya sambil lari, jangan lupa selfie. Shotnya kita agak lumayan lama, sekitar 2,5 jam, jadi larinya jangan terlalu kencang-kencang, kita larinya disarankan lebih banyak foto-fotonya. Yang pasti jangan lupa upload dan tag ke Geopard Run Series. Habis itu nanti kita memiliki 3 titik WS per 2,5 kilometer. Next. Untuk syarat dan keikutsertaan Minang Geopatran mungkin hampir sama untuk kategori ultra dan kategori 10K. Mungkin saya ulangi kembali. Yang pertama harus warga negara Indonesia, telah melakukan vaksinasi. Yang ketiga melakukan rapid antigen dan berketerangan negatif dengan durasi 1 kali 24 jam. Yang keempat, peserta wajib menggunakan data BIB yang sudah diregistrasi dan sesuai dengan data pribadi. Yang kelima, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam, pelari hanya disupport oleh panitia dan tidak diizinkan mendapat support atau pengawalan khusus dari pihak lain. Next. Ini yang mungkin para yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak mengenai hadiah. Untuk saat sekarang ini kita di kategori 10K, alhamdulillah ada 5 podium. Itu kita bagi juga khusus untuk cowok dan cewek, kita pisah. Juara 1 hadiah 5 juta, dapat plakat, sertifikat, serta mendapatkan souvenir. Yang kedua, nominal hadiahnya 3 juta rupiah, dapat plakat, sertifikat, serta souvenir. Juara 3, 2 juta rupiah, plus plakat, sertifikat, serta souvenir. Juara 4, nominal hadiahnya 1 juta, plus plakat, sertifikat, dan souvenir. Juara 5, 750.000, plakat, sertifikat, dan souvenir. Itulah mengenai perlombaan di kategori 10K. Ada pertanyaan dari teman-teman runners atau teman-teman media? Oke, baik. Gimana teman-teman runners atau teman-teman media ada yang ingin bertanya? Atau mungkin kita, dari Semen Padang boleh? Silakan Semen Padang runners, ini mic-nya saya tolongin ya, saya anterin. Mungkin saya dapat jersey tadi kan? Mungkin saya tambahkan, saya sempat survei tempatnya, jadi dipastikan di Sikabu itu kecepatan pasti akan melambat. Karena foto-fotonya luar biasa di situ. Jadi jadi tadi disiapkan Arif ya, pastikan kameranya buang-buang dulu yang foto-foto yang udah nggak diperlukan supaya jangan sampai di sana penuh nanti ininya. Betul, pengen saya tambahkan sedikit Pak If, waktu kita kemarin ke Payakumbuh di lintasan nanti yang di Sikabu tadi itu bakal ada acara pacu itia. Nah, ini mungkin hal yang baru yang bisa kita rasakan di lomba lari. 2 kegiatan bisa kita lihat sekalian. Yang pertama kita lari, habis itu kita lihat lomba pacu itia. Untuk itu diharapkan kepada runner semua bawa-bawa HP lah.
Nggak usah lari terlalu kencang, cukup yang mencari podium aja lari kencang. Kalau kita foto-foto aja yang utama. Nanti kita bikin acara foto terbaik, nanti kita bikin. Ada lombanya nanti. Iya. Ada hadiah lagi berarti udah? Siap, kita sediakan Oke, hadiah. tepuk tangan dulu dong, luar biasa loh ini. Berlimpah hadiah. Nah jadi ini mungkin sedikit tambahkan ya Pak ya. Tadi mungkin teman-teman ada yang merasa kalau untuk 10K itu biaya pendaftarannya 300.000. Kalau Ultra 800.000. Itu tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan oleh teman-teman dari Minang Geopark Run 2021. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ada fisioterapinya, kemudian ada field tripnya. Wah ini luar biasa sekali Pak. Tekor nggak nih Pak kayaknya? Oh ya, tekor ya Pak. Oke, boleh? Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama kami Aulia dari Semen Padang Runners. Pertama mungkin ini baru keingat bertanya, mungkin sekalian nanti yang untuk ultra sama relay. Apakah diizinkan dari komunitas menyiapkan tim support untuk WS sendiri? Karena kita pengalaman tahun kemarin kalau tidak salah ada dari beberapa komunitas punya tim WS sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua untuk hadiah apa tidak ditambah door prize untuk pelari seperti itu. Terus yang ketiga sekedar saran. Boleh tuh ide yang bagus tuh, door prize boleh tuh, door prize. Biar semakin banyak fotonya kalau bisa di tempat-tempat Iya, iya. WS itu juga ada alat-alat musik tradisional atau yang pakai tari-tari tradisional di sana seperti itu. Setuju tuh. Karena kalau pelari itu udah 1, 2, 3, 4 kayaknya saya nggak masuk itu yang 5. Ada kemungkinan hadiah di door prize-nya benar-benar. Sip. Terima kasih Pak, itu saja. Usul yang bagus, Assalamualaikum usul yang warahmatullahi bagus. wabarakatuh. Oke, baik terima kasih teman-teman dari Semen Padang Runners. Boleh langsung dijawab, udah Arif? Oh ya, terima kasih Da Aulia dari Semen Padang Runners. Terkait tadi yang support dari komunitas, nanti mungkin kita bicarakan lebih lanjut mengenai detail di lapangan hari hanya yang ya Da Awel. Oh Da Aulia, maaf Da. Iya. Iya, nanti kita bicarakan pas technical meeting di tanggal 17. Yang terkait dengan Dopres, ya insya Allah tadi udah ketuk palu langsung dari Pak Ifti Saputra. Insya Allah kita akomodasi, serta itu untuk dokumentasi nanti kita juga kerjasama dengan Beyond Run. Jadi di beberapa kilometer nanti kita ada fotografer resmi, serta juga nanti disupport sama tim Da Erison Kambari. Erison Kambari ya. Serta juga nanti Jadi ada kita selalu Minang Geopark Run menggunakan fotografernya banyak sekali. Jadi ada yang khusus sport-sport yang menantang mereka akan survei dulu. Ada yang khusus spotnya untuk pelari. Jadi pelari jangan khawatir semuanya pasti akan dapat fotonya. Jadi dengan Beyond Run kalau yang Erison spesialis di mana sport-sport yang indah dia udah tahu dengan timnya dia. Nanti tapi harus jeli karena nggak semua akan difoto sama si Erison karena tugasnya bukan memfoto semua pelari tapi dia tahu carilah tempat-tempat yang indah. Oke, Tambahan, izin Pak. Pak, mungkin Izin. itu kalau untuk foto gratis Pak? Oh gratis. Oh gratis, oke. Sekedar masukan juga Pak, buat kami yang pelan-pelan larinya ini Pak. Kalau fotografernya kan biasa yang depan-depan aja Pak. Yang telat-telat kan cuaca udah panas, fotografernya udah hilang Pak. Jadi kalau bisa yang lari-lari paling belakang juga difoto Pak. Oke, siap. Ya itu ada. Kalau yang dari Beyond Run itu dipastikan semua pelari kayaknya bisa dapat tuh. Ya Karena Pak, udah itu aja nanti Pak. selesai Pengalaman acara Pak, kan kalau tinggal sudah nomor panas ya. kan fotografernya hilang Pak. Jadi kami tidak difoto lagi Pak. Curhat ya, oke. Terima kasih teman-teman dari Semen Padang Runners. Mungkin ada... Uni CCV, saya juga mau menjawab pertanyaan dari Da Awel yang tadi Oke. mengenai akomodasi peserta dari start ke finish yang dari Ampangan menuju BWS. Nanti waktu setelah lari, setelah cot, nanti kita ada shuttle bus dari Ampangan menuju ke BWS. Kita udah menyediakan kurang lebih 5 shuttle untuk membawa pelari yang dari Ampangan menuju ke BWS. Jadi parkirnya semua, enggak, karena di Ampangan itu kan terbatas mobil ya. Jadi hanya beberapa yang diizinkan naik ke atas itu, tapi yang lain semua mobilnya ditaruh di BWS. Iya di BWS semua. Jadi nanti shuttle yang membalikkan pelari ke tempat.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman media ada yang ingin bertanya? Oke, boleh silahkan dari Pade. Mungkin saya mau nanya ke Pak Nov ya. Pak, ini event lari ini sangat menarik sekali untuk menarik wisatawan ya. Mungkin kita bisa ambil contoh Tokyo Marathon atau Boston Marathon itu selalu digelar tiap tahun dan diikuti oleh banyak peserta termasuk atlet. Mungkin yang dari Dinas Pariwisata ada arah ke meniru hal yang serupa seperti Tokyo Marathon, mungkin kita adain Singkarak Marathon mungkin Pak. Ini kan menarik ini event lari, kemudian para atlet datang ke Sumbar, kemudian ujung-ujungnya nanti akan membantu meningkatkan pariwisata, pendapatan gitu. Mungkin penegasan dari Dinas Pariwisata gitu. Oke, silakan Pak, langsung aja Pak. Yang pertama mungkin MGR, karena memang Hasbabul Nuzulnya lahirnya di Sumatera Barat. Pak If tidak akan ganti KTP, tidak akan ganti leluhur kan. Ya Minang Geoparkland ini insya Allah akan menjadi anggota agenda tetap buat community based event kita di pariwisata. Yang kedua, kalau misalnya 2022 insya Allah pandemi berlalu, TDS kita juga akan kita warnai dengan community base-nya, ada Grand Fondo. Jadi kami itu memang akan membagi dua antara race dengan Grand Fondo. Banyak sekali yang suka, sedikit yang kurang suka. Tetapi sekali lagi buat pariwisata yang penting Grand Fondonya. Orang datang tajir-tajir kan, kemudian futu-futu kan, nah yang pentingnya itu. Nah, yang ketiga, community based event kita sedang kita siapkan Desember ini Tour de PDRI. Tour de PDRI itu bersepeda jarak jauh, 7 hari 6 malam, nginap di tenda, segala macam. Nah ini mungkin yang akan menjadi cikal bakal buat agenda permanen kita di Dinas Pariwisata. Nah kita juga tahun depan akan adakan OCMH Walk. OCMH Walk itu kira-kira berjalan dari Teluk Bayur sepanjang jalan kereta api sampai Sawah Lunto buat mengangkat. Jadi yang kita cari hal-hal seperti ini lebih kepada yang pertama news value-nya, kemudian promotion value-nya, kemudian ya artinya ini akan menjadi brand pariwisata Sumatera Barat di masa yang akan datang untuk community based tourism-nya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi Dinas Pariwisata sudah memiliki beberapa agenda yang pasti nanti akan kita jadikan acara rutin tahunan ya Pak ya. Oke baik, bagaimana teman-teman media, cukup? Oke, ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman Randok, silakan. Ya, terima kasih, saya Yani, perwakilan dari Randok, perkumpulan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jadi kami para dokter yang hobi berlari, terima kasih juga atas undangannya di sini dari panitia. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman terkait dengan masalah sterilisasi jalur. Jadi karena beberapa kali pengalaman dari teman-teman, kebetulan nanti yang ikut di Minang Geopark itu ada yang dari luar daerah, banyak yang dari Riau, dari teman-teman Randok. Pengalamannya ada memang masalahnya karena jalurnya tidak steril. Jadi mungkin bisa diinformasikan tentang masalah sterilisasi jalur. Terima kasih. Terima kasih Uni atas pertanyaannya. Insya Allah nanti di sepanjang jalan kita dipandu oleh Marshal serta dari pihak Satpol PP serta Dinas Perhubungan untuk mengamankan jalur yang 10K yang kita lewati. Insya Allah kalau steril 100% tutup jalan kita itu hal yang sangat mustahil ya nih. Tapi untuk membuat pelari nyaman, aman dan bisa berfoto dengan indah, insya Allah bisa kita fasilitasi Uni. Sekian. Oke, keren banget panitia dari Minang Geopark 2021. Oke, mungkin cukup dulu ya? Atau masih ada pertanyaan? Oke, masih ada. Boleh silakan dari Payakumbuh Runners. Oke, jauh-jauh datang dari Payakumbuh.
tuan rumah kita. Silakan Pak. Rif, jadi kata kuncinya selalu spot berfoto dengan indah gitu ya. Itu kuncinya itu. Ya izin Pak Arif dan rekan-rekan semua. Saya mungkin ingin menanya, saya Reza dari Payakumbuh Runners. Juga sekaligus dari Semen Padang Runners. Kalau saya dua komunitas ya, Semen Padang Runners juga, Payakumbuh Runners juga. Yang ingin saya tanyakan untuk relay dan ultra, tadi disampaikan kalau tidak salah rutenya itu kita dari dari Aitabi terus ke kantor Bupati, terus ke Kelok 9. Nah ini saya mau memastikan saja, ini kita yang melewati Jalan Raya Tanjung Pati atau kita lewat jalur dalam? Karena ini ya mungkin ya untuk mengingatkan juga, kebetulan saya dari Payakumbuh juga, ini kan lalu lintasnya cukup padat ya, lalu lintas Pekanbaru. Apakah jalur luar atau kita jalur dalam? Itu mungkin yang ingin kami minta konfirmasinya. Kemudian tadi apa ya? Iya sebentar itu aja dulu, makasih. Oke baik, terima kasih Pak. Boleh langsung dijawab udah Arif? Atau udah Imam? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Reza. Izin menjawab juga kalau terkait rute yang akan kita pergunakan dari kantor Bupati, ya itu benar yang menuju Kelok 9 kita akan pergunakan jalur lintas. Ya, dan di situ kita juga udah dipastikan kerjasama sama Dinas Kepolisian dan Disub juga untuk pengamanan rute sepanjang jalan lintas ultra untuk Kabupaten 50 kota. Ya, untuk rute kembali ke menuju finishnya, baru kita akan melalui jalur ya yang sebelum simpang ya, bukan jalur kendaraan umum. Nah, itu juga view-nya luar biasa itu. Jadi kita sampai muter-muter jadi jalur, wah kalau nggak masuk sini rasanya nggak mantap. Jadi pastikan HP-nya itu juga tuh. Dan tukang foto pasti banyak di situ nanti. Betul, memang ya agak berbahaya sih karena kita udah coba pilih jalan yang satunya waktu itu ke Taram sama ke tempat orang bikin batu bata itu, tapi kondisinya nggak bagus dan pemandangannya juga nggak ada. Jadi apa boleh buat dan udah gitu jauh, kilometernya jadi jauh. Jadi pilihan itu adalah pilihan terpaksa sebenarnya, kita terpaksa lewat lintas, kita sebenarnya ngindarin jalan lintas sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat, nggak ada pilihan yang lebih baik. Makin bagi panitia juga resiko itu dipertimbangkan, dari runner juga harus waspada gitu. Karena kita udah coba pilihan yang di situ, waduh, saya bilang sama adik-adik, jangan sini deh, udah jauh membosankan dan juga nggak ada yang dilihat kiri kanannya gitu. Spot indahnya kurang dapat. Udah gitu yang paling parah adalah kilometernya jadi jauh, jadi sampainya nanti bisa tengah malam sampai di finishnya gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih dari Payakumbuh Runners. Sepertinya sudah cukup ya? Atau masih ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan saja? Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Rais dan semoga. Terima kasih udah Imam, terima kasih udah Arif. Boleh silakan kembali. Oke, dan sebelum kita mengakhiri acara kita, sepertinya sudah ya Bapak ya, sudah lengkap semua informasinya dan demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan berfoto bersama dulu bersama teman-teman wartawan dan juga teman-teman runners. Ya mungkin sebelum berfoto saya sampaikan, jadi seperti yang disampaikan Pak Nov tadi bahwa kegiatan Minang Geopark Run ini kita selalu berusaha untuk jadi contoh untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kita mau selalu mengenai CHSE-nya, terus mengenai bahwa event ini awalnya di sini supaya jadi prototipe untuk yang lain. Jadi kita mohon kerjasamanya teman-teman para runners, saling menjaga ini. Panitia pasti akan bekerja keras untuk menjaga kelangsungannya sesuai dengan yang direncanakan. Tapi mohon juga kita sebagai tuan rumah Minang Geopark Run, kita juga sama-sama memberikan contoh yang baik. Nah dari Dinas Pariwisata
Sumbar, dalam hal ini Pak Nov, sejak saya bertemu dengan Pak Nov tahun 2019, saya tidak meragukan dukungan dari teman-teman dari Dispar Sumbar. Dalam hal ini Pak Nov luar biasa supportnya bahwa ini harus dipertahankan terus setiap tahun, dan bahkan target kita, tadi ada yang tanya tadi mengenai Tokyo Marathon segala macam ya. Memang saya tidak akan membawa Minang Geopark Run ke arah yang maraton yang resmi seperti itu. Kenapa? Karena itu jalannya juga harus disertifikasi. Nah, saya mau ini tetap ke sport tourism, tapi jumlahnya boleh makin lama makin banyak. Jadi pakai kiblat kayak Tokyo Marathon tuh 30.000 orang, dan itu daftar diseleksi. Udah lebih yang daftar segitu, ada yang nggak dapat kuota padahal dia memenuhi syarat gitu. Ada ininya. Nah, itu luar biasa, 30.000 orang berkumpul. Nah, ini kita nggak usah seleksi dulu itu, tapi secara seleksi yang tadi, tapi jumlahnya makin lama, karena target kita adalah makin lama makin banyak, berarti masyarakat hotel penuh, kuliner penuh. Nah, ini saya juga dapat laporan nih, di Payakumbuh udah mulai agak susah tuh tanggal 19-20 cari tempat untuk nginep. Jadi ya itu saya dengar pembicaraan dari panitia dengan pemilik hotelnya, kayaknya pemilik hotelnya sumringah banget. Wah, ini bakal penuh nih, udah dicatat dan sebagainya. Nah, itu terjadi di Bukit Tinggi waktu lalu. Jadi semua hotel pada penuh, artinya kita mengadakan sesuatu membawa berkah kepada masyarakat gitu. Nah, itu poinnya. Dan target kita Pak Nov, memang kita sekarang bekerja dengan jumlah yang terbatas. Mungkin orang apaan 300 macam, ya nggak apa-apa, orang yang nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi memang kita batasi kali ini. Tapi poinnya adalah kita lakukan ini untuk percontohan dari penyelenggaraan event dalam keadaan COVID, kita tetap berkarya gitu. Itu kurang lebih. Mungkin Pak Nov bisa tambahkan sebagai penutup. Yang saya bayangkan Pak If, kita tidak akan seperti Tokyo Marathon. Kita tetap Minang Geopark Run karena kita punya banyak site-site yang belum kita angkat. Jadi misalnya saya kebayang dengan Pak If besok misalnya Sawah Lunto, Siloke, kemudian Singkara, Gua Batu Kapal. Jadi banyak rute-rute yang sebetulnya rute-rute pariwisata, tetapi juga asik buat lari. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa bikin kombinasi 9-10 rute bisa di Sumatera Barat. Dari satu titik geopark ke titik geopark lain. Nah, mudah-mudahan tidak akan kehilangan kreativitas Minang Geopark. Ada yang belum tercapai Pak Nov. Ini kalau perlu adalah, mungkin teman-teman udah tahu 2018 itu kita merencanakan untuk ultranya itu kita sebutnya Ihsan ada? Attack Geopark. Jadi waktu itu kita mau startnya sama-sama pagi dari 3 titik. Satu berangkat dari Kelok 9 waktu itu rencananya, satu dari Lubuk Basung, satu dari Pagaruyung. Boy, keren tuh. Jadi mereka pagi sama-sama start. Finishnya satu. Ketemu finishnya di Ngaresiano sorenya gitu. Nah, itu kita sebut, tapi 2018 nggak terjadi karena Pemda di daerah setempat tuh ada beberapa mereka nggak ready. Tapi kalau mereka ready untuk tahun depan, lakukan yang dilewati Padang Panjang, Tanah Datar, 50 kota Payakumbuh, Agam sama ini, itu menarik sekali. Ready-nya mungkin untuk 2022 Pak If. 2022 kalau kita sepakat dengan mereka. Artinya dari sekarang, karena kan anggaran di pemerintahan betul. Kan begitu Pak If. Kalau Pak If tiba-tiba ingat sekarang nggak bisa juga Pak If kan. Mungkin bayangan buat Pak Nov, kalau kita lakukan itu, kita sumber daya panitianya itu kayak ngadain 3 event di dalam satu hari, karena mereka nggak bisa ngerjain itu karena dari semua ini harus ada penjagaan, ada 3 titik itu. Nah, jadi kadang-kadang orang nggak, karena kan kita keselamatan segala macam itu kan kita pertimbangkan gitu. Nah, kalau itu sama-sama Pak Nov kita dorong, cita-cita kita mengejar yang namanya Attack Geopark itu dari 3 lokasi itu. Dan kenapa kita jaraknya seperti itu? Karena bisa start pagi, sama-sama nyampainya sore di di Bukit Tinggi gitu. Nah, kalau itu satu yang luar biasa, kalau di videoin pun luar biasa itu. Oke, itu terakhir ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak If, kita doain ya Pak ya, semoga nanti di tahun 2022 bisa terkabul ya keinginan kita. Oke, mungkin dari Pak Nov ada yang ingin disampaikan Pak? Cukup? Cukup, oke. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak If Trisaputra selaku panitia video 2021 dan juga Pak Novrial selaku Kadispar Sumatera Barat yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Terima kasih Bapak. Dan teman-teman runners dan juga teman-teman media, kita akan menyaksikan sebuah video sebelum kita closing. Kita akan saksikan dulu video persembahan dari Bank BTN.
Mau sepeda mulus? Mau gadget terkini? Mau punya mobil impian? Biar bisa jalan sama yang tersayang. Atau mau juga rumah idaman? Yang nggak cuma jadi angan-angan. Tenang, nggak perlu jadi sultan untuk bisa rasain itu semua. Kamu juga bisa dengan ikut Batara Spekta. Buka rekening BTN, download aplikasi mobile bankingnya, dan daftarin poin spektamu. Kumpulkan poin spekta dengan tingkatkan saldo dan bertransaksi lebih banyak. Poin spekta kamu bisa ditukar hadiah langsung. Dan lelang poin untuk hadiah lainnya. Atau menangkan grand prize rumah mewah. Batara Spekta untuk semua spektakuler hadiahnya. Nggak perlu ribet kalau ada cara mudah untuk punya rumah. BTN Property pertama di Indonesia. Aplikasi properti milik bank dengan 4D Virtual Survey. Survei lokasinya secara online. Pengajuan KPR-nya juga secara online. So simple. Untuk new experience membeli rumah secara online, cuma di BTN Property. Solusi mudah, miliki rumah. Download aplikasinya sekarang. Pemirsa, Lomba Lari Wisata Minang Geopark Run 2019 diadakan untuk yang kedua kalinya di Sumatera Barat. Ya, dalam kegiatan ini adrenalin peserta diuji untuk menundukkan rute yang cukup menantang dan juga menguras stamina. Oke, baik itu dia penampilan dari video BTN dan juga throwback sedikit di Minang Geopark Run tahun 2019. Dan sayang sekali di tahun 2020 kita tidak mengadakan ya Pak ya karena COVID. Dan Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita mengadakan lagi. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mensponsori Minang Geopark Run 2021. Terima kasih kepada Bank BTN, BRI, Mandiri, Telkomsel, Bank Nagari, Semen Padang, Beyond Run, Aqua, Ganesha, Hydro Koko, Satu Raga, Keripik Balado Shirley, Fitbar, Minang Express, L Organic Care, AWR dan juga Cawan TV. Baik teman-teman runner, sebelum kita closing kita mau berfoto bersama, kita mau mengabadikan momen first conference dari pre-event Minang Geopark Run 2021. Boleh teman-teman panitia dibantu posisinya bagaimana? Oke, boleh silakan Pak If dan juga Pak Nov boleh berdiri di tengah. Teman-teman semuanya berdiri ya. Di bawah aja. Oke. Social distancing. Bagaimana? Kita bebas aja gimana Pak If? Boleh. Oke, boleh teman-teman media boleh bergabung juga bersama teman-teman runners. Abang fotografer bantuin boleh? Gimana posisinya enaknya nih? Iya, fotografernya di sini. Nah, Pak Nov dan Pak If di atas, teman-teman di bawah. Iya. Oke, mungkin boleh teman-teman runners di bawah aja. Boleh merapat. Nah, Pak Nov sama Pak If di atas aja. Gitu ya. Iya. Oke, silakan teman-teman media juga boleh bergabung. Cece boleh ikut Pak?
Oke, kita lihat kamera ya, 3, 2, 1. Cheers, sekali lagi, 3, 2, 1. Oke teman-teman fotografer boleh bentar di hold dulu. Dokumentasinya mana? Oke, boleh silakan teman-teman media bergabung dengan teman-teman runner. Siapa tahu besok teman-teman media ikutan lari juga ya. Ini banyak community loh hari ini ya. Ada Padang Trail Runners, ada PTR, ada Karambia Runners, Semen Padang Runners, Samudra Runners, Payakumbuh Runners, dan juga Randok. Nanti teman-teman media tinggal pilih aja mau yang mana. Community-nya banyak. Oh iya, izin ya Pak ya. Oke, semua kita lihat kamera. 3, 2, 1. Oke, boleh salam Geopark. Oke, baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman runners dan juga teman-teman media yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Iftri Saputra selaku Ketua Panitia dari Minang Geopark Run 2021. Terima kasih juga kepada Pak Novrial selaku Kepala Dinas Pariwisata yang sudah mendukung acara Minang Geopark Run 2021. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman runners. Siapa kita? Luar biasa dan pastinya terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan berakhir sudah rangkaian acara dari Pers Conference Minang Geopark Run 2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Dan sampai jumpa di tanggal 20 November 2021. Sampai jumpa.